Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang sistem digesti makanan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tiap hari kita itu kan makan ya. Apakah yang kita makan sekedar untuk mengenyangkan perut saja? Tidak, ya. Karena sebetulnya tubuh kita itu memang sebetulnya membutuhkan makan adalah dari apa yang terkandung dalam makanan tersebut, ya. Jadi kenapa tubuh kita membutuhkan apa yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari? Karena di dalam makanan tersebut itu merupakan satu substansi ya yang memiliki berbagai sifat seperti sifat organik maupun yang bersifat anorganik ya, dimana ketika makanan itu masuk ke dalam perut kita kemudian diproses ya, kemudian dimakan, kemudian diproses dan seterusnya, nanti akan jadi hasil-hasil dari proses tersebut nanti akan digunakan untuk ya triguna makanan untuk fungsi-fungsi seperti membangun, memperbaiki jaringan, ya kemudian untuk suplai energi, kemudian juga untuk pengaturan, ya jadi sebagai dari tiga fungsi ini. Nah, ketika makanan ini ya yang dikonsumsi oleh oleh kita sehari-hari, tidak hanya melulu bahwa makanan tersebut ya berarti meliputi makanan padat saja, tetapi adalah makanan yang bentuknya adalah cairan atau minuman ya. Jadi minuman ya, minuman itu termasuk dalam kategori makanan. Jadi kalau misalnya kita ngomong makanan berarti udah otomatis minuman gak termasuk ya, termasuk adalah cairan ya, cairan yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian bahwa di dalam makanan tersebut ini juga selain memiliki sifat organik maupun anorganik, makanan juga ada yang memiliki sifat sederhana maupun kompleks ya dalam susunan kimiawinya ya, dan juga mengandung makanan tersebut bisa mengandung zat-zat yang bergizi maupun mengandung zat-zat yang bersifat tidak bergizi atau non gizi. Jadi jangan mengira bahwa apa yang setiap hari kita makan itu yang kita anggap sebagai makanan yang bergizi itu tidak selalu bahwa makanan itu bergizi. Karena dalam setiap makanan ada beberapa jenis bahan makanan yang ternyata makanan tersebut ada yang mengandung non gizi itu. Nah kemudian makanan itu kan mengandung zat gizi ya. Nah zat gizi itu apa sih? Zat gizi itu adalah zat kimiawi yang terkandung dalam makanan yang penting bagi proses kehidupan. Pentingnya apa ya tadi itu ya, sebagai sumber energi ya, sebagai sumber mengatur ya, kemudian juga sebagai untuk perbaikan jaringan sel-sel tubuh yang rusak. Nah, makanan itu nanti akan berfungsi ya, akan berguna bagi tubuh kalau makanan tersebut melewati sistem pencernaan atau digestive system. Kalau makanan itu tidak dikonsumsi oleh kita ya, yang artinya bahwa makanan tersebut tidak melalui proses sistem pencernaan, itu artinya kita masih belum bisa mendapatkan manfaat dari makanan tersebut. Nah, sehingga untuk bisa memperoleh fungsi makanan dengan baik ya, dengan normal, dengan sewajarnya, makanan harus kita konsumsi dengan melalui sistem pencernaan yang baik. Ya, di mana sistem pencernaan ini nanti bisa fungsinya ya digunakan untuk menerima makanan yang kita konsumsi. Kemudian makanan itu kemudian dilanjutkan dengan melalui proses pencernaan. Ya, proses pencernaan itu maksudnya yang tadinya bentuknya makanan utuh, misalkan kangkung, misalkan nasi, misalkan daging. Nah, kemudian dari zat-zat gizi yang terkandung dari bahan makanan tersebut ada kangkung, ya, daging, kemudian ada yang lainnya.
itu nanti akan diubah menjadi energi. Gitu. Nah, setelah dicerna, kemudian diserap, ya, kemudian ada beberapa sisa-sisa yang zat gizi yang memang tidak dibutuhkan, termasuk dalam hal ini adalah zat non gizi, maka nanti akan akan dibuang, ya, akan dibuang juga melalui sistem pencernaan tersebut. Nah, ada beberapa organ yang bekerja dalam sistem pencernaan tersebut. Jadi organ yang masuk dalam sistem pencernaan itu nanti dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah saluran pencernaan, yang kedua adalah sistem pencernaan. Kalau saluran pencernaan itu seperti yang kita ketahui, ya, jadi makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, ya, awalnya dari mulut, kemudian masuk ke tenggorokan atau faring, kemudian kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, usus besar. Nah, sisa-sisa hasil metabolis nanti akan masuk ke rektum dan anus. Itu yang disebut dengan saluran pencernaan. Kemudian yang kedua adalah sistem pencernaan, yaitu meliputi organ-organ yang terletaknya itu di luar saluran cerna. Jadi di luar yang nomor 1 tersebut. Jadi yang masuk dalam sistem pencernaan ini ada pankreas, ada hati, dan juga kandung. Nah, kalau kita lihat gambarannya adalah seperti ini, ya. Sistem pencernaan. Jadi kita mulai dari mulut dan seterusnya sampai dengan akhir, ya, di bagian anus. Kemudian yang menjadi organ utama pencernaan itu mulut, kerongkongan, dan lambung serta usus halus. Jadi ada organ tersebut yang termasuk organ utama. Nah, masuk ke bagian mulut. Nah, nih, di dalam mulut apa yang kita lakukan ketika kita makan? Ya, makan makanan tertentu. Pasti kita akan melakukan penggunyahan, ya enggak? Nah, jadi artinya bahwa di dalam ketika makanan masuk ke dalam mulut, rongga mulut kita, nanti akan otomatis mulut akan melakukan gerakan-gerakan gerakan-gerakan yang membantu untuk mencerna makanan tersebut, ya. Jadi ada istilah pencernaan secara mekanis maupun pencernaan secara kimiawi di dalam mulut, rongga mulut kita. Nah, di dalam mulut, apakah hanya sekedar mulut? Tidak. Ya, karena ketika kita mengunyah, ya, pasti ada beberapa organ yang berperan untuk itu. Jadi ada gigi, ada lidah, kemudian ada kelenjar air. Nah, ya. Nah, kemudian kalau kita ingat mungkin pada mata kuliah anatomi, ya. Nah, dalam gigi hanya sekedar gigi tidak, ya, tetapi di dalam gigi itu ada yang namanya gigi seri, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian dalam satu unit gigi pun itu ada yang disebut dengan puncak gigi, ada leher gigi, ada juga yang disebut dengan akar gigi. Nah, yang paling luar, lapisan gigi paling luar disebut email. Kemudian ada juga di dalam email ada yang disebut dengan dentin, gitu ya, jaringan yang berwarna kuning. Kemudian lapisan luar akar gigi disebut sebagai skeleton. Kemudian ada juga di dalam gigi terdapat pulpa, ya. Nah, di dalam masing-masing rongga itu ada saraf-sarafnya. Makanya kalau kita sakit gigi itu juga harus hati-hati, ya. Kapan kita akan diperbolehkan untuk mencabut karena ini akan berkenaan dengan saraf yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti ketika cabut gigi, itu akan merusak saraf maupun pembuluh darah dari bagian gigi, karena itu nanti akan otomatis merusak dari saluran pencernaan sama kita. Nah, di dalam
Ini saya kira ini kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi gigi itu pada manusia, pada bayi terutama nanti akan mulai muncul 6-7 bulan. Tetapi bahkan ada beberapa kasus bahwa bayi kan umur 3-4 bulan pun sudah mulai tumbuh. Ini berkaitan dengan seberapa stok cadangan dari bayi tersebut selama masa kehamilan ya, terutama untuk kalsiumnya. Semakin cadangan kalsiumnya tinggi, maka kemungkinan untuk tumbuhnya gigi lebih cepat ya dibandingkan dengan bayi usia normal itu tinggi. Ya, kemudian gigi pada anak disebut gigi susu, jumlahnya hanya 20, sementara untuk gigi orang dewasa itu disebut sebagai gigi tetap dan jumlahnya adalah 32 buah. Nah, gigi seri fungsinya untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan sampai dengan makanan tersebut halus dan untuk bisa diproses ke selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah lidah. Nah, lidah itu untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut kita. Apakah hanya untuk mengatur makanan, artinya bahwa makanan kita yang sedang kita kunyah itu nanti satunya harus di tengah, itu tidak ya. Jadi bagaimana letaknya harus pas, kemudian untuk membantu menelan juga, kemudian juga sekaligus untuk merasakan sebetulnya makanan ini rasanya apa sih? Rasa asinkah, rasa maniskah, rasa pahitkah, atau mungkin asam itu ya. Dan juga rasakah apakah ini rasanya dingin ataukah panas ataukah ada tekanan sesuatu. Nah, ini adalah gambar di mana lidah nanti akan peka terhadap rasa. Nah, kalau kita lihat pahitnya itu ada di sebelah pangkal ya, pangkal bagian belakang, kemudian asam, kemudian asin agak di depan, kemudian manis ada di bagian paling ujung ya, paling ujung sendiri gitu. Bayangkan kalau kita ibu-ibu tuh terutama kalau lagi bulan puasa ya, nyicipi makanan, kemudian nggak apa-apa nyicipi ini yang penting tidak nelan gitu ya. Tetapi ketika posisinya yang ditempelkan adalah di bagian ujung, itu artinya ya pasti tingkat kepekaannya akan lebih tinggi ya. Karena apa? Di ujung ini kan rasanya manis gitu loh. Ya. Nah, kemudian ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Nah, ada 3 ya, 3 kelenjar parotid, kemudian di bagian rahang bawah serta di bawah lidah. Nah, ludah yang kita produksi ini sebetulnya mengandung ada air, ada lendir, ada garam, juga ada enzim tialin. Jadi makanya kalau yang kita rasakan ini kenapa bisa kental sekali? Karena memang ada ya airnya, ada lendirnya, ada garamnya. Nah, kemudian juga karena ada enzim tialin ya. Jadi makanya rasanya agak-agak manis gitu ya. Karena ini fungsinya adalah untuk mengubah zat tepung menjadi maltosa dan glukosa. Nah, berikutnya adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran panjang menuju ke lambung. Jadi makanan nanti akan dikirimkan dari mulut menuju lambung ya, bukan lambung. Nah, panjang kerongkongannya adalah sekian. Ya, ini digunakan untuk jadi di dalam kerongkongan ini nanti akan ada gerakan peristaltik. Ya, peristaltik itu ada gerakan melebar, kemudian menyempit, kemudian bergelombang, kemudian meremas-remas. Nah, intinya bahwa makanan yang masuk itu nanti akan didorong untuk masuk ke dalam fase berikutnya yaitu lambung. Nah, diingat bahwa di dalam kerongkongan esofagus ini makanan tidak mengalami proses pencernaan, jadi hanya sekedar lewat saja. Tetapi lewatnya juga tidak ada blum itu tidak, tetapi dia harus melalui gerakan peristaltik.
ya, diremas, bergelombang, ya, dan seterusnya sampai dia didorong masuk ke dalam lambung. Nah, ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung atau ventriculus, nah, ya, jadi di lambung itu ada 3 daerah, ada kardiak, ada daerah fundus, ada daerah pilorus. Nah, masing-masing nanti memiliki kerja sendiri-sendiri. Intinya bahwa di lambung ini nanti makanan yang masuk ke dalam lambung atau ventriculus ini nanti akan dicerna secara kimiawi. Jadi tidak lagi secara mekanik ya. Kalau mekanik kan tadi hanya sekedar dikunyah begitu ya. Nah, tapi kalau untuk di lambung itu sudah mulai dicerna secara kimiawi. Sekaligus ini merupakan lanjutan kerja dari kerongkongan. Nah, di kerongkongan tadi ada gerakan peristaltik, maka di lambung juga demikian. Gitu. Nah, kenapa disebut kimiawi? Karena di dalam dinding lambung sebelah dalam akan terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Makanya ini nanti prinsipnya adalah kimiawi ya, karena adanya beberapa kerja dari enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam lambung tersebut. Nah, contohnya seperti HCl atau asam lambung, di mana asam lambung ini adalah untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin dan juga sekaligus untuk membunuh mikroorganisme. Ya, jadi di dalam asam lambung ini ya nanti enzim pepsin ini nanti berfungsi untuk mengubah protein menjadi zat-zat gizi ya yang lebih kecil lagi. Jadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi. Gitu. Nah, setelah itu kurang lebih 2-5 jam kemudian nanti lambung akan mengosongkan diri, di mana maka nanti akan didorong masuk ke dalam usus halus. Gitu. Nah, berikutnya di usus halus. Di usus halus itu ada 3 bagian, ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan juga ada usus penyerapan. Ya, ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. 12 jari duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Nah, pankreas pankreas itu ada di dalam dinding usus 12 jari atau duodenum, di mana nanti fungsinya adalah menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Nah, berikutnya adalah usus kosong atau jejunum. Di dalam jejunum nanti makanannya itu akan diolah menjadi bentuk bubur yang lumat dan juga encer. Itu. Nah, kenapa bisa menjadi makanan yang tadinya padat kemudian kecil-kecil jadi di dalam usus kosong ini atau jejunum ini nanti berubah menjadi bubur yang lumat dan encer? Ya, karena sudah mengalami proses kimiawi oleh berbagai enzim yang ada secara sempurna. Kemudian berikutnya masuk ke usus penyerapan atau ileum. Nah, penyerapan berarti kan absorpsi. Artinya bahwa makanan yang sudah dihancurkan tersebut ya oleh baik proses mekanik maupun kimiawi terutama itu nanti akan diserap. Ya, jadi sari-sari makanan itu nanti akan diserap. Itu. Nah, ini akibat ya proses penyerapan ini akibat adanya dari jonjot usus atau villi. Itu. Semakin luas permukaan usus atau villi, maka penyerapan dari atau sari-sari makanan tersebut nanti akan berjalan dengan lebih baik. Nah, berikutnya adalah usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Nah, usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Jadi, kalau orang mengalami usus buntu, ya, apakah usus buntu itu kan nama lainnya appendicitis. Itu artinya bahwa orang tersebut mengalami peradangan pada umbai cacing tersebut, pada usus tambahan tersebut.
Nah, sebetulnya apakah usus besar itu perlu diperhatikan? Ya, ya, karena di dalam usus besar atau kolon ini fungsinya adalah untuk mengatur seberapa besar sebetulnya kadar air dalam sisa makanan tersebut. Itu yang menentukan kenapa feses atau tinja kita itu ada yang bentuknya ada yang keras sekali, nyampe ngeden kalau kita mau buang air besar. Ya, atau mungkin ada yang nyampe encer ya, itu yang disebut dengan diare. Jadi nanti tergantung sebetulnya bagaimana pengaturan kadar air dalam usus besar kita itu. Nah, ini dibantu dengan adanya bakteri-bakteri untuk membusukkan sisa makanan tersebut, yaitu Escherichia coli. Sehingga harapannya dengan adanya bantuan dari bakteri ya kemudian proses dari pengaturan kadar air ini berjalan baik, maka otomatis feses atau tinja yang keluar nantinya akan menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Artinya tidak ada lagi kejan mengejan ya. Kemudian apalagi kalau sampai dengan encer sekali layaknya diare itu. Nah, ada yang bilang bahwa bakteri Escherichia coli itu termasuk bakteri pengganggu, tetapi tidak juga ya. Jadi pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, ya, tapi malah ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Mungkin kita ingat ya adanya tertentu gitu ya yang melalui fermentasi gitu ya. Itu juga ada bahan-bahan. Nah, sehingga kemudian pada akhirnya bagian akhir usus besar ya, atau rektum ini nanti bermuara ya pada anus. Jadi dalam anus itu nanti akan ada rektum di mana anus tersebut memiliki dua jenis otot, otot tak sadar dan otot tak sadar dan otot sadar. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ini sudah jelas sekali ya. Jadi kelenjar ludah mengeluarkan ya, enzimnya untuk memulai penghancuran zat pati ya. Jadi tadinya yang makanannya yang kita konsumsi bentuknya karbohidrat kompleks, kemudian nanti akan diurai ya menjadi gula-gula sederhana. Setelah itu dalam bentuk glukosa gitu ya, glukosa itu dalam hati ya, kemudian hati menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, kemudian jadi ini ada di dalam hati juga ada peran insulinnya, ya kemudian ada peran glukagonnya. Kemudian ketika kadar gula darahnya rendah, maka pankreas mengirim hormon glukagon ke hati. Nah, ketika kadar gulanya tinggi, pankreas mengirimkan hormon insulin ke hati. Nah, kemudian di dalam pankreas ini nanti ada beberapa jenis enzim yang dikeluarkan, dan ini nanti akan berperan memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula lebih sederhana. Makanya nanti berujung pada makanan yang telah dikonsumsi nanti ujung-ujungnya adalah dalam bentuk endingnya adalah dalam bentuk energi. Jadi digunakan sebagai peran energi. Nanti sisanya kalau yang tidak digunakan nanti akan dikeluarkan lewat anus maupun rektum. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini melakukan 4 proses pencernaan dasar. Ada motilitas, ada sekresi, ada pencernaan, dan ada penyerapan. Nah, motilitas, sekresi, pencernaan, dan penyerapan. Nah, pertama adalah motilitas. Ya. Jadi motilitas itu nanti pada dalam proses tersebut nanti ada kontraksi otot. Ya. Kontraksi otot, kemudian bagaimana makanan itu nanti akan tercampur, kemudian maju masuk ke dalam saluran cerna. Itu. Nah, ada otot polos di dinding saluran cerna yang digunakan untuk mempertahankan kontraksi tingkat rendah yang menetap yang disebut sebagai tonus. Jadi nanti mau makanannya keras, mau makanannya lembut, itu nanti tergantung dari kekuatan tonus. Ya, tonus nanti yang akan mengatur supaya tekanannya itu tetap stabil, kemudian
ketika terjadi misalkan ada satu tekanan yang keras pun dia masih bisa maksimal untuk melakukan tugasnya gitu. Jadi regangannya itu tetap menjadi permanen ketika ada terjadi distensi. Nah, di dalam motilitas saluran cerna nanti ada dua tipe dasar. Pertama adalah gerakan mendorong atau propulsif, ya, yang nanti pada akhirnya akan terjadi, sampai dengan gerakan peristaltik. Kemudian berikutnya adalah gerakan mencampur. Ya, jadi mencampur makanan dengan menggunakan getah-getah yang ada di dalam saluran cerna. Nah, gerakan mencampur itu terjadi karena adanya kontraksi otot polos di dinding organ-organ pencernaan. Kemudian sekresi. Ya, jadi yang pertama motilitas, yang kedua adalah sekresi. Getah pencernaan nanti disekresikan ke dalam lumen saluran cerna oleh kelenjar eksokrin. Nah, jadi ketika proses sekresi nanti prosesnya dibantu oleh kelenjar eksokrin. Nah, sekresi pencernaan ini terdiri dari ada air, ada elektrolit, ada konstituen organik spesifik yang termasuk di dalamnya adalah enzim, garam, bedu, atau lendir. Tuh. Ya, kemudian sel-sel endokrin ya nanti akan membantu pengontrolan motilitas pencernaan serta sekresi dari kelenjar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pencernaan itu sendiri. Jadi bagaimana supaya makanan ya kemudian nanti terpecah menjadi beberapa zat-zat gizi yang kemudian mereka melakukan fungsinya sebagai triguna makanan ada. Maksudnya dari karbohidrat, dari protein, dari lemaknya. Ya, nanti masing-masing bertugas untuk menjadi sumber. Nah, apa sih pencernaan tersebut? Pencernaan itu adalah penguraian biokimiawi struktur kompleks dari makanan menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, ya zat-zat yang lebih kecil lagi, untuk kemudian dapat diserap oleh enzim-enzim yang diproduksi dalam sistem pencernaan. Nah, jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, nanti masing-masing akan dipecah menjadi zat-zat gizi yang lebih kecil lagi. Seperti karbohidrat ya, yang tadinya disebut sebagai polisakarida nanti akan diubah menjadi monosakarida. Protein ya, jadi makanan zat-zat protein nanti untuk bisa melakukan fungsinya nanti dia akan dipecah menjadi asam amino maupun polipeptida, tetapi yang bentuknya atau ukurannya lebih kecil lagi. Kemudian lemak. Nah, lemak ini nanti juga akan diubah menjadi monogliserid dan asam lemak bebas. Ya, jadi intinya bahwa ketika makanan karbohidrat, protein, lemak ini ketika sudah diubah menjadi zat-zat yang lebih kecil lagi, nanti akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, ketika proses penyerapan ya, nanti makan-makan itu akan berpindah ya dari lumen saluran cerna ke dalam darah atau limfa. Jadi kalau misalkan dari pecah kemudian siap untuk ditransfer, nah nanti akan ditransfer lewat dalam darah gitu, atau limfa. Nah, proses pencernaan itu ada dua, proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik itu artinya bahwa contohnya tadi ya di awal ya, jadi makanan yang masuk ke dalam mulut nanti akan dikunyah ya dengan bantuan lidah maupun gigi. Kemudian untuk proses pencernaan kimiawi tadi ya, karena adanya kalau kimiawi pasti nanti ini ada bantuan yang disebut dengan enzim
pencernaan. Ya, jadi nanti enzimnya apa yang berperan itu tergantung ya dari golongan makanannya apa dulu. Kalau karbohidrat nanti pasti enzimnya berbeda dengan golongan protein atau mungkin dengan lemak. Kemudian tergantung juga di mana makanan tersebut itu berada. Kalau misalkan di mulut ya jelas enzimnya beda, lambung nanti jenis enzimnya juga beda, yang usus halus juga demikian. Nah, ini adalah beberapa jenis enzim pencernaan berdasarkan dari saluran cerna serta fungsinya. Nah, ketika di mulut ya nanti enzim yang berperan adalah enzim tialin atau amilase karena fungsinya adalah untuk memecah pati ya menjadi maltosa. Kemudian pada saluran lambung ya pada daerah lambung nanti ada enzim renin dan juga enzim pepsin. Ya. Kemudian di pankreas ada enzim karbohidrase, ada enzim lipase, ada enzim tripsin. Kemudian pada bagian usus ada enzim enterokinase, enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim peptidase, dan enzim lipase. Itu. Jadi silakan dipelajari masing-masing dari fungsi enzim tersebut. Nah, kemudian apakah selalu bahwa manusia itu mempunyai sistem pencernaan yang normal? Ya, tidak selalu ya. Karena Tuhan yang menciptakan gitu ya, Tuhan yang menciptakan, maka ada golongan manusia yang termasuk memiliki sistem pencernaan yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, tapi ini juga mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, ada beberapa keadaan yang sering terjadi. Pertama adalah adanya usus buntu, ya appendicitis ya. Jadi kita sering usus buntu karena adanya peradangan. Kenapa bisa terjadi peradangan pada appendix? Karena adanya infeksi bakteri. Kemudian ada lagi yang ya, karena tadi adanya apa ya? Mungkin apa namanya fungsi dari enzim ya untuk pengaturan kadar airnya, sehingga mungkin ada istilah diare atau mencret ya. Jadi ampas makanan yang dikeluarkan dari tubuh itu nanti wujudnya cair, dan ini merupakan salah satu jenis dari gangguan penyerapan air dalam usus besar. Kemudian adanya rasa sakit yang berulang-ulang karena adanya kontraksi otot dinding lambung atau otot dinding usus yang kuat. Nah, kita sebut sebagai kolik. Rasanya luar biasa. Kemudian ada peritonitis. Ya, kan adanya tukak lambung dan appendicitis yang kronik serta sembelit ya, sembelit atau konstipasi. Ini karena adanya apa namanya ya? Fesesnya yang keras sehingga orang akan sulit membuang air besar. Kemudian juga adanya muntah-muntah. Nah, ini muntah-muntah ini sebabnya macam-macam ya. Yang jelas karena cairan lambung yang keluar dari mulut ya bisa disebabkan karena adanya keracunan, ya keracunan makanan, atau mungkin mabuk perjalanan, atau mungkin karena dari gangguan peredaran darah. Kemudian ada ulkus atau radang lambung. Ya, jadi produksi asam lambungnya lebih banyak daripada jumlah makanan yang masuk. Kemudian ada istilah lagi kanker lambung. Nah, kalau kanker lambung bisa karena akibat konsumsi alkohol berlebih, rokoknya juga berlebihan, kemudian juga mungkin ada karena unsur dari makanan-makanan yang diawetkan, artinya banyak pengawet, ya BTM-nya mungkin. Kemudian kolitis atau radang usus besar. Nah, ini gejalanya ada beberapa ya sampai dengan terjadi pendarahan maupun luka pada daerah usus. Kemudian berikutnya hormon pencernaan. Ada beberapa, nanti silakan pelajari. Yang pertama adalah human growth hormone. Ini adalah hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Jadi ini kenapa orang ketika stres
dia gampang lapar ya, apa namanya, kepalanya itu ngemil terus gitu ya. Nah ini sebetulnya bagian dari fungsi hormon human growth hormone. Tuh. Kemudian ada hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroid ini nanti akan kemungkinan ya menyebabkan metabolisme tubuhnya akan semakin meningkat. Jadi nanti ada keinginan untuk makan ya ketika dia sedang tubuhnya sedang panas atau mungkin sedang tremor gitu. Tetapi berat badan tetap rendah karena makanan hanya menjadi energi untuk panas dan gerakan tersebut. Jadi ketika orang merasa panas, kemudian gerakan tertentu yang muncul pada saat dia tremor atau gemetar ya. Jadi itu fungsinya seperti itu. Kemudian ada parathormon atau PTH. Ini memiliki defek pada pengaturan kadar kalsium. Jadi saat tubuh merasa jumlah kalsiumnya sedikit, maka PTH ini nanti akan meningkatkan absorpsi kalsiumnya pada bagian usus halus. Kemudian berikutnya adalah hormon insulin. Ya, ini untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. Ini kerjanya dipengaruhi sistem saraf otonom, efeknya ke saraf simpatik atau parasimpatik untuk menurunkan atau meningkatkan motilitas dari usus, kemudian untuk sekresi asam lambung serta efek yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah tidak hanya 3 hormon tersebut, ada banyak hormon lain yang nanti tugasnya adalah bisa meningkatkan, bisa untuk menghambat kinerja dari hormon-hormon lainnya. Ya, dan ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya sistem pencernaan. Nah, kemudian ada hormon pencernaan utama. Pertama adalah gastrin. Gastrin ini dikeluarkan dari mukosa lambung. Kemudian sekretin, ya karena adanya asam di duodenum saat pengosongan lambung. Kemudian ada kolesistokinin atau CCK, ya karena pada saat pengosongan lambung terjadi, kemudian lemak nutrien masuk ke dalam duodenum, kemudian terjadilah pelepasan dari CCK ini. Nah, saluran pencernaan ini nanti ada pengaturan otonomnya ya oleh saraf parasimpatik maupun saraf simpatik. Kalau yang persarafan parasimpatik ini nanti ada divisi kranial dan divisi sakral. Ya, jadi masing-masing nanti memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, begitu juga dengan yang persarafan simpatik ini untuk menghambat aktivitas saluran cerna. Nah, sehingga nanti fungsinya akan bertentangan dengan saraf yang parasimpatik. Jadi demikian untuk materi kita pada pagi hari ini terkait dengan sistem digesti makanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.